Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya dengan Fitranita dari SMKN Negeri 1 Bojonggede, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Irma Nurmala. Beliau adalah guru matematika dari SMKN Negeri 1 Bojonggede. Oke, selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu. Gimana Bu, kondisinya hari ini sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Begini Bu Irma ya, pada pagi hari ini kita adakan percakapan prasasti yang sebelum nanti saya amati proses pembelajaran Ibu dilakukan di kelas, dan sebelum saya melakukan observasi di kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, mengapa hari ini dilakukan praobservasi? Untuk sebagai persiapan awal biar Ibu lebih percaya diri, lebih persiapannya lebih matang untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa dalam kelas. Begitu ya Bu Irma ya. Baik Ibu. Oke, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Irma sebelum observasi kelas ya Bu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke. Jadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas, yaitu yang pertama adalah, kan ini materinya tentang matriks ya Bu ya. Iya, betul. Jadi yang pertama yaitu siswa dapat mengerjakan penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebenarnya operasi matriks itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Namun untuk observasi sekarang saya hanya fokus kepada penjumlahan dan pengurangan matriks saja, sehingga siswa yang pertama itu bisa mengerjakan soal-soal, yang kedua dapat mempresentasikannya di dalam kelas tentang soal yang diberikan oleh saya sebagai gurunya begitu. Oke, baik Bu Irma. Jadi tujuan yang Ibu capai hari ini yaitu tentang matriks ya Bu Iya, ya. betul. Bagaimana siswa nanti bisa dapat menjumlahkan dan mengurangkan hasil dari matriks tadi. Iya, betul. Jadi sampai siswa itu bisa mempresentasikan hasilnya nanti ya Bu. Iya, betul. Oke, baik Bu Irma. Pertanyaan kedua ya Bu. Bagaimana dengan era pengembangan yang ingin Ibu capai dilakukan pada saat observasi di dalam kelas? Oke, berhubungan dengan era pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama dari aspek pengetahuan ya. Dari aspek pengetahuan itu sendiri yaitu berarti siswa mampu mengetahui bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangi matriks dengan baik. Itu dari aspek pengetahuannya. Dari aspek keterampilan berarti siswa dapat mempresentasikan. Selain itu siswa juga dapat membuat resume tentang penjumlahan dan pengurangan dari matriks itu sendiri. Oke, baik Bu Irma. Jadi kalau saya dengar dari Ibu itu era pengembangan yang akan Ibu kembangkan seperti aspek pengetahuan ya Bu ya, sama aspek keterampilan. Pengetahuan Ibu tadi menggunakan pengurangan, penjumlahan tentang matriks ya Bu ya. Kemudian kalau keterampilan Ibu bisa membuat rangkuman, mempresentasikan ya, sehingga siswa itu dibentuk per kelompok dapat menghasilkan hasilnya. Iya, betul. Oke, baik Bu Irma. Mungkin pertanyaan ketiga ya Bu Irma ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dilihat dari strateginya, model dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Oke. Untuk strategi pembelajaran pada observasi nanti yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Untuk modelnya sendiri yaitu model dari problem based learning atau PBL yang biasa sering kita gunakan. Dan untuk metodenya yaitu metode diskusi pasti, metode tanya jawab, terus latihan drill ya, tanya jawab dengan kita seperti itu. Oke.
Baik Bu Irma, jadi kalau saya tangkap dari Ibu akan membuat apa gerancang yang akan Ibu terapkan di kelas nanti. Seperti strateginya, Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya lihat tadi model yang Ibu gunakan PBL yang berbasis masalah ya Bu ya. Jadi siswa itu bisa menganalisis dan menemukan masalah dalam pembelajaran yang mereka hadapi secara berkelompok. Kemudian metode yang Ibu gunakan metode diskusi, kelompok, penugasan, tanggung jawab ya Bu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu Irma, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan di jam berapa? Oke. Observasi akan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di kelas 11 akuntansi 4 pada jam matematika jam kedua sampai jam ketiga. Oke. Jadi hari Minggu depan saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas sekaligus mencatat apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Setelah Ibu lakukan kegiatan observasi dan pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan nanti di akhirnya itu pasca observasi ya Bu ya. Nanti akan kita laksanakan setelah kegiatan observasi Ibu dalam kelas. Nah, Ibu, maaf Bu Irma nih, pertanyaan terakhir berkaitan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke. Pada percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang strategi apa yang harus saya lakukan di dalam kelas, terus model apa yang harus saya gunakan di dalam kelas, serta metode apa yang harus saya lakukan di dalam kelas supaya siswa itu menjadi lebih aktif dan semangat belajarnya. Oke, baik Bu Irma, terima kasih atas kesempatan waktunya pada pagi hari ini. Kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Dan insya Allah ya Bu, minggu depan saya akan datang ke kelas Ibu, saya amati proses pembelajaran observasi dalam kelas Ibu, dan semoga kegiatan ini sesuai dengan harapan kita ya Bu Irma ya. Sama-sama. Oke, dari kami assalamualaikum Bu Irma, terima kasih. Waalaikumsalam, iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sepertinya sedang bahagia ya? Ya. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Nuraini. Kenapa Nuraini? Nomor absen berapa Nuraini? Oke, sakit ya. Oke, kita doakan semoga Nuraini bisa cepat sembuh ya. Jadi bisa bergabung bersama kita kembali. Oke, silahkan sebelum mulai kita pimpin doa Ketua Kelas Juan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah itu sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, Gibran maju. Coba pimpin di depan. Ibu hari ini itu mau belajar tentang apa sih? Matriks, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul ya, tentang pengertian matriks ya kan? Jenis-jenis matriks, ordo matriks, begitu ya? Nah, untuk hari ini
Yang pertama yaitu penjumlahan matriks dan Oke, sebentar ya. Yang pertama matriksnya berapa? Oke, 2, 3, 4, 3. Kenapa 2 dijumlahkan dengan 5? Karena dia memiliki posisi yang sama. Angka 2, baris keberapa, kolom keberapa? Bagus. Angka 2 ini adalah baris pertama kolom pertama. 5. Baris pertama kolom pertama. Jadi sama ya. Iya, kalau satu posisinya baris pertama kolom pertama. Sekarang dibantu ya. Oke, coba. 2 dikurangi. Oke, 3 dikurangi 2. Oke. 2. Oke. 3, 1. Oke. Jawaban Zahra betul salah? Salah. Yang mana yang salah? Iya, 2 dikurangi 5. Bagus, berapa harusnya? 3. Mungkin jadi. Oke, sama dengan berapa? 7, 5, 7. Kan sudah berkelompok? Sudah. Ya, dibagikan ya. Tulis nama dan catat soalnya ya. Tuh soalnya ada di papan tulis dan link soalnya Ibu kirim di WhatsApp ya, yang tadi. Oke. Oke, kerjakan. Kalian berarti 2. Oh, berenang aja. Oke. Ya udah, berarti gabung ke sini sayang. Ini. Ini. Ya. 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 Sama dengan? Nah, hasilnya. Oke, perhatikan jawabannya. Apakah sudah betul sama dengan kalian? Betul. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Tidak, sudah gampang ini ya jawabannya ya? Oh, gampang, masih gampang. Menunjukkan tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 2 akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2 yaitu pengurangan matriks. Oke, Andini. Baris pertama, nomor pertama itu 7 dikurang dengan 4. Dan yang kedua 5 itu dikurang dengan 1. Terus? Terus baris keduanya 5 dikurang dengan 1, 3 dikurang dengan 2. Terus? Baris yang ketiganya 10 dikurang 5, dan 4 dikurang 3. Hasilnya? Hasilnya 3, 4, Kesimpulannya hari ini kalau ordonya berbeda sama kayak 2 baris 2 kolom, Iya. kolom 1 baris itu nggak bisa ditambah atau dikurangi. Iya, betul. Berbeda. Iya. Sedangkan kalau itu ditambah itu harus sama ordonya, jadi kita barisnya 2 dan kolomnya 2 dan kolom selanjutnya juga matriks selanjutnya juga sama dengan kolomnya 2 barisnya 2, jadi Oke.
jumlah Jadi intinya ordonya harus apa? harus sama Iya, saat dijumlah dan dan dikurangi. setuju? Setuju. Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah bisa dijumlah dan dikurang jika memiliki ordo yang sama. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Juan. Oke. Oke. Oke, disiapkan Juan. Kita berdoa setelah belajar. Siap, berikan api. Siapa berani memulai? Baru saja beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di percakapan pasca observasi. Saya Fitranita dari SMKN Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor, calon guru penggerak angkatan 10. Saya masih ditemani oleh Ibu Irma Nurmala. Beliau adalah guru matematika dari SMKN Negeri 1 Bojonggede sebagai guru yang telah diobservasi kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Gimana Ibu. kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah Ibu baik, sehat. Ya Bu Irma, sekarang kita berjumpa lagi di pasca observasi. Baik, Yang mana Ibu. kemarin kita sudah melewati yang pra observasi, kemudian supervisi akademik dalam kelas. Nah sekarang kita akan mengevaluasi hasil kegiatan kita yang kemarin ya Bu ya. Baik Ibu. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Oke. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Untuk pertanyaan pertama ya Bu Irma ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung? Oke, baik, saya akan jawab untuk pelaksanaan observasi. Perasaan saya tentunya ada rasa bahagia, tapi ada rasa deg-degan juga, cemas secara emosi, terus takut tidak berjalan dengan lancar. Namun alhamdulillah observasi yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar, walaupun tetap aja rasa deg-degan ya, cemas seperti itu Ibu. Oke, baik Bu Irma. Jadi ada perasaan khawatir, ya, Bu, Khawatir, ya, bagaimana betul. nanti observasi tidak berjalan dengan lancar, Iya. deg-degan, karena kita sedang diamati ya Bu Iya, ya, betul, sedang oleh diamati. supervisor. Oke Bu Irma. Tapi alhamdulillah hasilnya berjalan lancar ya Bu Iya, ya. betul, alhamdulillah lancar. Oke Bu Irma, pertanyaan yang kedua dari saya, bisa nggak Ibu diceritakan kembali Bu, era pengembangan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Langkah-langkah dan tahap-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, era pengembangannya itu yaitu ada dua ya, dari aspek pengetahuan yaitu siswa paham tentang bagaimana sesuai dengan tujuan pembelajaran dari awal ya Ibu, bahwa siswa itu harus mampu dan paham tentang penjumlahan dan pengurangan dari matrik, itu dari aspek pengetahuannya. Sedangkan aspek keterampilannya yaitu siswa harus mampu menjelaskan kepada temannya di depan secara kelompok serta membuat resume tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Adapun langkah-langkah yang saya buat yaitu dari mulai saya membuat rencana pembelajaran. Setelah itu saya membuat media berupa PowerPoint, LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa secara berkelompok, ya seperti itu. Oke, jadi era pengembangannya Ibu menggunakan seperti tahap-tahapannya, pernah membuat perangkat pembelajaran ya Bu Betul. ya, seperti itu. Mungkin Ibu menggunakan media atau alat yang digunakan seperti itu yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik ya Iya, Bu ya. betul.
mungkin langkah-langkahnya tadi Ibu dengar Ibu menggunakan aspek pengetahuan ya, aspek keterampilan yang pengetahuan Ibu menggunakan penjualan matrik, pengurang matrik gitu ya. Saya lihat tadi siswanya aktif sekali ya Bu ya. Kemudian aspek keterampilan Ibu sudah diskusi, tanya jawab ya, kemudian melaksanakan siswa bertanya dan menjawab gitu. Oke, baik Bu Irma. Pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apa sudah berhasil atau belum? Kalau dikatakan berhasil atau tidak berhasil, untuk dari segi pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan jam pelajaran yang sudah disusun dalam rencana pembelajaran. Namun ada aja kekurangannya Bu, yaitu berupa ada beberapa siswa yang masih kurang aktif begitu, entah dia malu atau tidak mengerti begitu. Jadi ada yang sangat pasif siswanya begitu. Jadi kalau dikatakan berhasil, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki seperti itu. Oke. Jadi kegiatannya mungkin dibilang berhasil sudah ya Bu ya, tapi emang harus ditingkatkan Iya, ya betul. dalam pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Contohnya Ibu lihat tadi mungkin ada siswa yang masih kurang aktif ya Bu Iya. ya, atau mungkin dia malu untuk bertanya gitu Iya, ya. betul. Jadi hal itu harus kita cari solusinya Iya, untuk betul. mendapatkan hasil yang lebih baik. Iya, iya. Oke, baik Bu Irma. Pertanyaan berikut ya Bu, Iya. menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, kekurangan yang saya hadapi saat pembelajaran di dalam kelas tentunya yaitu masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif, tapi dia mungkin saja dia itu kurang aktifnya itu karena dia tidak paham dengan materi yang diberikan seperti itu. Tetapi mungkin saja kekurangannya itu berupa media yang digunakan belum membuat siswa lebih aktif lagi, sehingga medianya harus kita tingkatkan lagi begitu. Oke, baik Bu Irma. Jadi tadi kendala kekurangannya mungkin ada hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran, contoh mungkin seperti medianya, Iya. dan juga mungkin harus ada yang perlu tingkatkan seperti mungkin perangkat pembelajaran ya Bu Iya, ya, betul. metode atau strategi ini yang harus kita buat lagi biar lebih menarik ya Bu Irma ya. Iya, Oke. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kenapa hal itu terjadi ya Bu di dalam kelas? Oke. Sehubungan kelas itu terdiri dari 36 siswa, mungkin jumlah siswanya itu sendiri menjadi salah satu faktor yang membuat saya sebagai guru itu tidak bisa memantau seluruh siswa, begitu kan? Walaupun dia dikelompok-kelompokkan, tetapi pantauan dari guru itu masih sangat terbatas dengan jumlah siswa yang 36 siswa itu. Ya. Kira-kira kapan kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana yang Ibu lakukan? Seperti tadi Ibu mengalami kendala, hambatan, dan juga mungkin yang harus ditingkatkan gitu. Kira-kira kapan Ibu akan realisasikan perubahan tersebut? Oke, insya Allah realisasinya untuk melakukan perubahan itu yaitu bulan depan itu berupa pembuatan media yang lebih menarik, terus melakukan ice breaking terhadap siswa supaya semangatnya lebih tinggi lagi, dan pembuatan kelompok yang berdasarkan kebutuhannya, yaitu berdasarkan audio, visual, dan kinestetik. Jadi siswanya kalau kita sudah memahami kebutuhan dari siswa tersebut, mungkin siswa akan lebih menarik lagi dan lebih semangat lagi. Oke, baik Bu Irma. Jadi kira-kira mungkin insya Allah minggu depan ya Bu ya, atau bulan depan sudah bisa diterapkan apa yang menjadi rancangan Ibu untuk kedepannya seperti apa.
Kalau yang hambatan tadi seperti Ibu nanti akan bagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan betul. kebutuhan belajar siswa, Iya. audio, visual, dan estetik. Dan mungkin di sini kita dengan mengelompokkan siswa tadi kita bisa melihat dan mengarahkan siswa dengan kebutuhannya masing-masing ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Irma, mungkin pada kesempatan ini mungkin sampai di sini ya Bu ya. Yang harus di saat pasca operasi, saya nggak sabar nih jika dengar-dengar lagi nih berita percakapan dengan Bu Irma dalam kegiatan operasi kelas ya Bu ya. Kita nanti bisa berngobrol lagi, berdiskusi lagi tentang pembelajaran dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke Bu Irma, terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan dari awal, dari pra, kemudian supervisi sampai pasca operasi. Semoga apa yang ingin Ibu Irma terapkan, rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Akhir kata Ibu Irma, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.